Dengan mereka udah memiliki poin Kupa dan juga early snowball plus OP Sportainment dan komposisi mereka kayaknya kayak nggak ada jawaban untuk melawan geng kapak. Tapi kita langsung aja lihat di dalam eksekusi karena di dalam game pertama pun kita itu lebih suka ke arah geng kapak dari draft. Tapi ini semua bakal ke dalam eksekusi saja. GPX atau OP Sportainment. Yap, tulis di kolom komentar mana ini geng kapak anti pecah atau OP Always FYP. Dan keduanya sudah menempati posisinya masing-masing di area mid lane ini. Kyle-nya sebenarnya kayak dia bisa disiksa dua arah gitu kan. Aether-nya dengan charge lalu Ando. Dan tengok tuh, Aether tuh mainnya sangat agresif juga. Dia bisa maju-maju. Tapi kalau Ercan dia lebih fokus ke arah defensifnya. Karena kita tahu sendiri sekarang GPX dengan adanya J, dia bakal gerak rotasi cepat maju ke area Define dan ngerusuh terus-terusan. Wey, tang ding ding belum kena siapapun. Iya, masih ada flicker langsung digunakan oleh seorang Ercan. Gak mau risk anything ya di area early game ini karena GPX memang komposisinya itu sangat-sangat snowballing. Jadi harus berhati-hati. Kalau kita lihat di menit awal dengan bawahnya juga, tapi di sini udah ada Ercan yang langsung coba untuk mengeksekusi Little Wanderer. Ya, dan setelah itu bergerak terus, keduanya sama-sama aman, tentram, damai, pokoknya ngamanin. Oke, jungler kita farming dulu yang nyaman, kita kasih pressure, dan itu yang dilakukan oleh Ando dan juga Aether. Dia nahan mid lane-nya, dia hanya memberikan pressure ada di area jungle. Tapi kalau ngomongin tentang farming, tentu dari J-nya akan lebih cepat, apalagi ini Lancelot ya Om. Betul. Ditambah ngelawan Ozienwon yang pakai Pakito, tentu Pakito akan sedikit tertinggal. Yes, tapi harus presisi ya buat Lancelot-nya karena kita tahu satu kali miss aja bisa jadi dia yang ke-punish juga. Cuman itu Lolita udah mulai siap buat melakukan setup sih di belakang. Satu charge terus kena puncture, kenapa terus? Itu Ozienwon gak cuma farming dari minion dari apapun tapi dia farming hero. First blood sudah ada di area mid lane tapi di area bawahnya dia oleh tim GPXD. Terlihat sudah bertemu dengan Kyle dan juga Ercan mencoba untuk kabur kah? Karena Phantom Execution udah gak ada, dia bahkan gak punya dari purple bug-nya. Itu bakal menjadi GPX yang memiliki pressure dari bawahnya. Tapi OP Sportainment ini dengan dari bocang yang sangat sekarat harus berhati-hati sekali. Ozienwon langsung melakukan trade. Udah tahu GPX memberikan resource semua ke arah bawah. Mereka bisa melakukan trade dan ini bakal menjadi turret gold untuk Turtle. Ya, keduanya sama-sama punya objektif yang lain. Tahu kalau terlalu terlambat kalau ngelakuin defense area bottom lane, OP memilih jalan lain dengan Turtle yang diamankan. Lalu ada juga MPL di weekend. Jangan lupa buat nonton MPL, scan juga barcode-nya di area samping untuk dapetin informasi-informasinya. Bener banget nih. Dan sebenarnya gimana ya? Kayak so far GPX mereka udah memiliki early game controlnya. Dan di sini Ando, real world manipulation bakal langsung digunakan dari bocang tertangkap di arah belakang. Tapi ini cuman ultimate yang digunakan untuk zoning. Dimana Popol dan Kupa bisa langsung mengeksekusi turret di arah bawah. Dan itu bakal menjadi turret pertama. GPX bakal coba untuk melakukan snowball dengan Watt yang langsung lane swap ke arah atas. Ya cepet banget dapetinnya, menit ketiga udah ngedapetin satu turret di area bottom lane. Dan ngepet juga, tapi walaupun mereka udah ngepet satu turret di area bawah, belum bisa menyamai network dari tim OP. Yes, tapi sedikit itu objektif yang memang harus diselesaikan juga nantinya untuk OP sendiri. Jadi akan ada swap nantinya, rotasi ke atas untuk Wattnya. Dia udah mulai berjalan ke sana. Ya, tapi di area bawah sini Holy Baptism dikeluarkan dan nge-trigger Maleficnya maju ke area depan. Aether menahan diri, Ozienwon muncul membersihkan lini belakang dari tim GPX. Dan GPX kehilangan Aether, sementara dari OP hanya kehilangan Fuzzy. Satu ditukar untuk satu, tapi Roamer untuk XP sih ini nggak worth it banget kalau kita lihat dari OP Esportainment. Ini bakal menjadi lagi dan lagi posisi di mana GPX bisa comeback dan bisa langsung mengambilkan early game advantage. Tapi di sini udah ada Kyle yang melakukan juke terhadap seorang J yang so far masih farming aja, nggak mau terlalu agresif, nggak mau dive turret. Dan GPX dengan Watt yang di atas ini bisa build up snowball sih. Ya, ini udah mulai snowball sih buat GPX-nya. Apalagi tadi Ozienwon dia barusan menyelesaikan satu buah Hunter Strike. Jadi sudah ada damage yang cukup sebenarnya untuk Ozienwon. Tinggal bagaimana mereka untuk mengeksekusi juga. Karena sudah kita melihat ini bakal dikontes oleh GPX. Ya, mereka udah maju ke area depan, pelan-pelan dikeluarkan. Tapi dari pemain tim GPX mereka nggak dapetin split Rayanya nggak dapetin siapapun. Dan Turtle masih di tangan tim OP Sportainment. Lagi dan lagi OP Sportainment yang bisa mengamankan terhadap
objektif netral. Tapi OZN1 di arah belakangnya bakal langsung di stun up begitu saja. Immobility juga dari real world manipulation. Dan ini bakal menjadi GPX yang memiliki pressure di arah bawah lagi dan lagi. Di arah atas pun Opoan Kupanya sudah melakukan push. Tapi so far masih bisa belum menyentuh turret gold di atas. Ya masih di defense sangat kuat, GPX nggak mau ngasih gratis turret begitu saja. Tapi OP mereka juga nggak mau ngelepasin, berotasi terus menerus. Mencoba untuk mencari celah dari OZN1-nya. Ini yang farmingannya juga banter banget sih. Dia ngedapetin item, dia ngedapetin point kill terus-terusan, ngedapetin farmingannya bebas juga. Dan sementara dari tim GPX mereka keburu waktu juga nggak sih dari J-nya? Dari J-nya yes, butuh waktu buat bisa ngejar ya, untuk bisa early lead sampai dengan mid game. Dibutuhkan banget. Dan sekarang maju ke depan terus di pop up itu bisa gak mengenai siapapun. Dan OZN1 mencoba untuk ngedapetin Aether yang ada di area belakang. Tertinggal seorang diri, langsung aja hilang sekejap mata tanpa bisa ngeluarin flicker bahkan. Wah, gila sih. Target selection dari OP Esports Team itu Bagus banget. fluid banget ya. Mereka lihat, mereka mau menangkap ke arah musuhnya. Tapi di sini Greya tertangkap di dalam posisi yang sangat risky. Dan OP Esports lagi dan lagi dalam game 1 dan juga 2. Walaupun GPX memiliki posisi snowball, mereka yang bisa mendapatkan early game pressure-nya. Di mana GPX sekarang. Mereka, Greya maju ke depan dengan stun pas-pas. Tapi apaan? Killing spree. Bakal langsung diamankan oleh OZN1. Di arah bawah pun OP Esports masih bisa bertahan dengan adanya trade di sini. Apa yang terjadi di area atas berperang di area bawah pun demikian. Pertukaran Rhea untuk Dede Bocang. Tapi GPX mereka make sure bahwa mereka mau cuan lebih banyak dengan mendapatkan satu turret di area bottom lane. Satu turret udah hilang lagi. Udah kebuka jalannya untuk GPX di area bawah. Tapi di area atas OP mereka ingin ngedapetin objektif yang lain. Turtle dengan ngejauhin network tentu semakin sulit untuk GPX melawan tim OP Esports Team. Wah, sama ya wahnya ini langsung ya. Oke, tapi ini memang gimana ya? Ada trade yang terjadi ya. Jadi 1 untuk 1 juga yang terjadi di top lane buat GPX, terjadi juga di bottom lane untuk OP sendiri. Jadi itu sebenarnya agak ngeriset juga. Minusnya dari GPX adalah mereka kalah untuk 3 kali perebutan turret. Ya. Dalam artian mereka nggak bisa kontes sama sekali karena positioning dari J yang memang cukup jauh dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi gak ada retribution di sana dan itulah yang menyebabkan kenapa dari OP mereka pede buat bisa mendapatkan turtle tersebut. Ya bener banget PR Chan sekarang dengan Holy Baptism bisa kena arah J-nya tapi masih ada Phantom Execution yang langsung digunakan tapi dia terperangkap di dalam turretnya. Dia maju ke depannya menggunakan Torros tapi Dede Bocang dengan flicker masih bisa kabur. OZN1 bakal mendapatkan trade dan shutdown. Itu bakal worth it untuk OP karena bukan cuma mereka mendapatkan shutdown tapi juga turret di arah bawah. Kalau misalnya GPX bisa menukarkan ini dengan turret tier 2, ini bisa menjadi pertukaran yang bagus buat GPX. Tapi Phoveus-nya masih terlalu kuat di atas. Ya, berusaha sekuat tenaga untuk melawan defense. Nggak mau kasih gratis juga kepada tim GPX. Tapi kedudukan sementara kita ngeliat kalau sama-sama kayak hilang banyak dari segi turretnya. Walaupun GPX lebih cepat, tentu di area dia udah ngedapetin 3, OP ngedapetin 2. Nah, dari segi networknya masih dipegang oleh tim OP Esports Team ditambah dengan 3 turtle yang ke tangan OP terus, Om. Iya. Dari segi gerakan aku ngeliat OP, mereka solid banget. Gerak secara bersama-sama, 4 member minimal. Selalu sigap untuk berada di tengah, terus di pop-up KL-nya masih bisa survive. Dan komitmen yang dilakukan oleh GPX rupanya tidak menghasilkan satu kematian pun dari tim OP. Iya, semua selamat untuk kembali ke belakang tapi Dede Bocang dalam bahaya. Reload manipulasi di pop up dan Dede Bocang disambut oleh J dari area samping OZN1. Dan ada Nominant Blast yang dibuka. Erchan-nya tumbang, awas super sebenarnya mendapatkan 1 poin kill tapi belum selesai di area belakang. Split dikeluarkan, langsung grab ke arah OZN1 ditangkap tapi maju ke depan. Awas super sebenarnya yang tumbang. OZN1 gak peduli ditunggangi, dia makin mengamuk dan maju ke area samping. Aether pun juga tumbang. OP Esports Team mengacak-ngacak tim GPX. Oh my god, OP Esportainment. Tadi kelihatan itu bagus banget dari GPX, tapi sebenarnya itu semua kena timing gak sih Om Awa? Mereka maju, yes, mereka mendapatkan pressure-nya, tapi timingnya salah, belum ada Lord. Dan akhirnya pas OP Esportainment bisa bait out semua resource yang udah digunakan oleh GPX, mereka langsung maju. Gak ada apapun lagi yang tersedia untuk GPX untuk melawan komposisi dari OP Esportainment. Pakai itu gratis hit. Fuzzy juga bisa muter-muter, lompat-lompat kemana-mana. Sama satu sih, mungkin dari Rhea. Yes, maju lagi ke area Define dengan ada Reload Manipulation. Mencoba untuk mendapati sesuatu lagi. Fuzzy masih bisa selamat. Rhea nyaris saja tumbang. Tapi belum ada korban jiwa dari peperangan di area mid lane. Semuanya masih aman, tentram, damai. Tapi hanya sejenak saja. OZN1 muncul. Surprise attack. Kenapa strike? Ngedapetin Aether 1 Dede Bocang. Masuk dengan quick draw-nya. J nyaris saja tumbang. Erchan
komitmen yang terlalu memaksa flicker ke depan. Dia tak punya damage dan wassalam. Iya, sini dia lagi sih. Kalau kita bahas yang tadi ya, kenapa mungkin situasi tiba-tiba kebalik? Itu karena grab-grabnya naik ke atasnya si Pakito, Ozzy ya kan. Dan dia berharap ketika ditarik di tempat yang lain, teman-temannya bisa bantu untuk tumbangin dia cepat. Tapi ternyata enggak, dibalas dan knockout strike di sana. Dan itu langsung membuka peluang kan tadi. Karena Ozzy dia enggak perlu jalan lagi, dia enggak perlu apa-apa karena udah ada di samping dari pemain GPX. Bener. Itu biasa ada glue, masuk, mundur gitu Mundur, kan? ya kan? Enggak, Pakitonya malahan maju. Ya Maju udah, dia. gak apa-apa. Ada My temen soul. gua, ada teman itu kayak, wah gila sih. Dari decision makingnya juga OP ini rapi banget sekarang loh. Mereka udah progresnya Jauh sangat loh. baik, jauh banget, gila. Dari 1 hari loh mereka perkembangannya. 1 hari, bener. 1 hari. Wow. Ini mengerikan sekali sih kalau kita lihat dari gameplay, rotasi mereka, macro, decision making, dan even micro-nya. Mungkin karena Dede Bocang yang kembali juga gak sih? Yang bisa kemarin sih. gak main dan juga Fazi kembali ke role Moral utamanya boost dia. gitu ya. Betul. Oke, tapi udah ada Eh, real world progression yang Fazi. digunakan. Fazi tertangkap di sini menggunakan flame shot yang untuk melakukan peel, tapi langsung maju lagi dengan Demonic Force ya. Di sini bakal langsung ditumbangkan begitu saja, tapi OP Esportainment melakukan engage lagi dan lagi yang gak bisa di follow up. GPX dengan pick off 1-0, tapi lagi sama. Timingnya mungkin masih kurang ya, karena nggak ada objektif di dalam map. Benar. Jadi ketika ada pick off yang dilakukan oleh GPX, slotnya belum spawn, ya kan? Purple buff-nya belum ada yang nyala sama sekali untuk OP-nya, dan intip-intip dikit soal item build-nya. Di sini dari Dede Bocang sudah ada true damage, jadi udah besar banget dengan adanya Endless Battle dan juga Thunder Belt. Ada Physical Fury juga, jadi dia bakal sangat pede sekali untuk memberikan damage ke arah pemain GPX. Ini Ozzy ngebut banget sih, udah ngedapetin level 15 duluan. Itemnya juga udah jauh banget dari siapapun yang ada di bumi Land of Dawn di game ini. Tajir melintir ya, jadi ketemu siapapun dia gak bakal takut dong. Betul, tapi satu yang kalau aku notice mereka gak ada NOD atau Dominus ya. Jadi sebenarnya glue-nya masih oke sih di sini. Tapi malahan dia selalu di burst down ya, walaupun Iya. nggak ada Domi Ice, walaupun nggak ada killing reduction. Ya. No problem. Di lihat splitnya di atas, J harus hati-hati banget. Dia menjadi target dan kalau dapat Right, jab di pop up, Oh, Jay dapet berusaha sih. untuk ngegocek ke kanan ke kiri, tak bisa. 6 poin kill Nah. dikantongi oleh OZN1. Nah bedanya tadi ya, kalau dari OP dapetin 1 poin kill, lihat tuh. Objektif berikutnya udah semua. Nah itu. Kebuka. Ada Lord lagi. Jadi yang sangat impresif ya dari OP Esportainment, dari game 1 dan juga game 2 itu objective conversion mereka. Mereka dapetin kill, selalu ada objektif, selalu ada sesuatu yang mereka bisa ambil. Mau itu map pressure, mau itu objektif netral, walaupun itu tarat juga bakal langsung diamankan. Dan sekarang 1-0 pertukarannya, nggak ada jungler. Kelihatannya sih GPX nggak bisa melakukan counter. Severia maju ke depan dengan slam pas-pasnya, langsung bakal melakukan strike digunakan dan itu bakal menjadi Lordnya yang diamankan juga. 15 bakal gunakan ke arah belakang, Rhea kena stun, tapi di sini Holy Baptism bakal digunakan juga. Watt dan Azir masih bisa melakukan damage yang sangat besar. OZN1 dengan knockout strike-nya bisa langsung menumbangkan Immortality. Tapi 2-0 untuk GPX, no problem. OP Esportainment mereka sudah mengamankan terhadap Enhanced Lord. Ya, OP terlalu percaya diri di saat adanya Lord. Mereka memang menang dari jumlah, tapi setup dari GPX rupanya lebih siap dan lebih baik, Om. Terlihat bahwa awal Super Saiyan masih bisa ngamanin banyak banget, dan kali ini satu Lord yang pertama kayaknya hanya bisa untuk menukarkan 1 turret aja di area bottom lane nih. Gila sih, J-nya dikejar habis-habisan. Kalau J lagi split push langsung ada 2 orang yang ngejar dia. 3. 3. 2-1 juga sebenarnya kalau kita lihat 1 lawan 1, dia paling menangnya lawan Dede Bocang gak sih? Iya. Ya kan? Oh, Fazi terlalu self-sustain, dia Lah, pure kalau- counter. Kalau serang Fazi di counter balik. Iya. Iya kan? Ini at this point, sebenarnya tadi kita juga bilang Om, kalau gua personally gue lebih suka GPX karena snowballingnya dan juga dengan komposisi mereka bisa trap lah OP Esportainment. Tapi so far OP loh yang melakukan hal itu. Dengan mereka bisa kontrol map pressure-nya, masuk ke dalam jungle musuh. Erchan, aduh. Oh, Rhea maju ke arah depannya lagi dan lagi dengan slam pass. Splitnya juga bakal langsung digunakan ke arah seorang Erchan, tapi itu cuma seorang roamer. Di sini Fazi menggunakan Demonic Force untuk melakukan sedikit damage, di mana Jay berhasil mendapatkan kill terhadap seorang Erchan menggunakan Thornrow. 1-0 lagi untuk GPX. Perlahan tapi pasti GPX mulai menculik tim OP Esportainment. Itu kayak ada satu kelengahan yang terjadi, terus GPX ngambil itu, dan kalau nggak ada satu aja nggak ada Erchan, mundur semua nih dari tim OP. Iya, masih mundur karena mereka nggak bisa sustain lagi kan di garis depan. Nggak ada Holy Heal, nggak ada juga Holy Baptism untuk memberikan efek
Oke, akan dibalikin kah karena manipulasi ngezoning semua member dari OP Sportainment gak bisa di defense di area mid lane-nya. Ini masih tier yang kedua. OP bermain aman menunggu sampai timing yang tepat. 4.000 gold lead sih sekarang ya kalau kita lihat dari OP Esportainment. Tapi memang sih kalau kita dari komposisi mereka, mid game-nya kuat banget, late game-nya bisa imbang gak sih ini GPX sama OP? Bisa banget tuh. Masih anybody's game kalau menurutku ya buat yang sekarang ya. Tinggal siapa yang dapetin buat Lord yang keduanya. Karena buat Lord yang ini, Lord level yang kedua, ini bakal bisa dapetin base lah. Nembus Base, turret. betul, base turret yang ada di atas sana. Dari itemnya juga, memang dari Erchen dia lumayan tanky tebel, tapi pastinya dengan full HP yang tipis. Gak setebel dengan tank-tank yang biasanya kita lihat di garis depan. Dia harus lebih mainnya karena utility gak sih? Mainnya di belakang atau enggak di tengah, bukan di purely di depan ya kan? Kecuali ya lagi membuka mapnya. Tapi apa yang mereka harus lakukan nih untuk counter pick off potential yang sudah dikasih lihat oleh GPX di 5 menit terakhir? Menurutku sih yang buka ya masuk ke dalam rumput udah pasti dan jelas Fazi yang ada di garis depan. Mereka nggak boleh membiarkan OZN1 yang sebenarnya ini udah bagus banget Fazi di depan. Tuh, dia ngebuka semuanya, informasi masuk dan bahkan bisa nge-trigger nanti Demonic Force. Iya, bener banget nih. Dengan Ercan juga ya yang langsung bisa balik ke full HP dengan Holy Healing-nya. Tapi ini bakal tergantung setup dari kedua tim. Di arah atasnya sudah ada slow push yang dilakukan oleh OP Sportainment. Di arah bawah bakal langsung di-push juga. Tapi Kyle harus berhati-hati. Masih bisa dash keluar dari posisi yang sangat menyeramkan. Rhea coba untuk membuka mapnya lagi dan lagi. Dan bakal langsung di spot out. Jadi Bocang melakukan damage terhadap Rhea. Dan Ercan pun membuka mapnya. Oli Baptism bakal langsung kena. Apakah ada follow up? Rhea terpaksa menggunakan split-splitnya secara defensif. Dan ini bakal menjadi posisi di mana OP Sportainment bisa mendapatkan kemenangan. Dan Fazi udah siap fight. Maju ke area depan, berusaha untuk mendapatkan Demonic Force karena lini belakang Rhea sendirian sudah tertumbangkan dan immortality-nya yang pecah. Tapi dari depan sana Izet sudah hilang juga. Rhea menyusul dan lini belakang mulai dikejar. Demonic Force lagi tertrigger dan berhenti begitu saja karena OP mereka menginginkan hal lain. Lord menjadi sasaran utama tapi Fazi begitu low maju ke area belakang. Jay commit langsung ke area lini belakang tapi itu menumbangkan satu immortality miliknya. Ton Ross tak berhasil untuk kabur dari OP Sportainment. Tersisa Ando dan juga Awat berduaan aja melawan 4 member dari OP Sportainment dan Lord berhasil di tangan OP Sportainment. Yes, menurutku itu totally overcommit ya Iya. dari Jay. Untuk bisa menumbangkan, yes dia dapetin Fazi, tapi itu Fazi adalah untuk Fazi. Jay. Iya, dan Lagi Lord. ada Lordnya. Yes. Gak ada adu retribution dan bisa diamankan dengan cepat oleh OZN1. Ya, Wow. mereka nggak perlu panik akan keculik Lordnya dan bermain lebih sabar lagi dari keduanya karena ini momen-momen damai sebelum badai. Benar. GPX akan melakukan defense sementara OP akan melakukan agresif masuk ke area milik tim GPX. Tapi ini dua-duanya udah ketemu nih dari area jungle-nya. Purple buff-nya udah dilirik oleh keduanya dan harusnya bakal diinvasi sih. Iya, ini kalau kita ngomongin pressure-nya aja udah menang oleh OP Sportainment. Kyle yang berhasil mengamankan purple buff-nya dan ini bakal menjadi siege yang pertama dari OP Sportainment. Dengan minion yang sudah di-buff dari Lord-nya, ini bakal menjadi tier 2 yang langsung diamankan begitu saja. Di bawah, Lancelot coba untuk melakukan micromanagement di dalam wave-nya. Tapi lihat damage yang dikeluarkan dari Dede Bocang yang bisa poking-poking dikit-dikit aja itu dengan range-nya. Ini bakal nambah terus dan dia juga kalau kita ngomongin siege bagus banget. Enhanced Lord di arah atas bisa menumbangkan base turret yang pertama dari base-nya GPX. Ini Real World Revelation terpaksa untuk digunakan untuk melakukan zoning terhadap arah belakangnya. RK Archer masih bisa kabur di sini dengan nomor 16 yang digunakan oleh seorang Azir. Bakal cuman connect ke arah Dede Bocang dan ini lagi dan lagi sebenarnya pertukarannya yang worth it untuk OP Sportainment. Not only base turret yang dia dapatkan di arah atas tapi juga 2 hit kepada base-nya sendiri. Ya, dan OP Sportainment mereka nggak overcommit pula, merelakan Ercan tumbang, nggak memaksakan kehendak karena melihat ternyata defense dari GPX itu masih sangat kuat. Ada Ando, ada Awat, dan gak lupa juga Jay juga bisa clearing minion dengan sangat cepat. Dan pasti Azir sih, Azirnya dengan sisi full ya tadi, dan blast-nya yang bakal bisa membuat pemain OP kalau agak offside itu langsung ke punish. Jadi masih anybody's game karena belum ada Lord level yang ketiga yang bakal kita nantikan. Sebentar lagi siapa yang bakal dapetin juga. Nah Azir kalau masuk ke dalam hati-hati. Wah, ini Nominon Blast-nya dia sih, apalagi kalau warrior di gang-gang sempit, berbahaya untuk keduanya. Tapi dilihat sekarang dari GPX, walaupun mereka dalam keadaan yang terdesak, mereka mencoba untuk ngelakuin sesuatu. Bukan desperate move kalau aku lihat, karena mereka nggak ngeresikoin dirinya.
mereka masih bisa menghitung, menimbang-nimbang kita bisa push yang mana. Sementara tim OP ini timing mereka adalah untuk menculik dulu Ya. sembari sebelum Lord. Betul. Ini juga kalau kita lihat dari permainan ya, dari OP Sportainment itu pinter sih. Mereka itu freeze wave-nya aja, nggak mau terlalu push. Mereka di arah bawah juga udah melakukan slow push. Jadi so far ini lihat gak, atas sama bawah ini slow push loh. Ini bakal langsung collapse ke dalam base-nya GPX. Dengan atas juga udah memiliki super minion. Evolve Lord sudah spawn di dalam Lane of Dawn. Dan OP Sportainment harusnya memiliki pressure loh. Dengan bawah, tengah, dan juga atas yang udah on the way mau push ke dalam base-nya GPX. Wow, ini momen yang dinantikan Lord Evolve, Lord level 3. Bahkan kalau dibahas tentang siapapun yang ngedapetin Lord, Ya. itu bisa jadi kuncian siapa yang bakal Betul. memenangkan game. Setuju banget, GPX dapat mereka bisa langsung straight push, demikian juga dengan OP kali ini. Cuman lihat dari wave managementnya sendiri, J masih ada di bottom lane-nya, sedangkan Lordnya memang yang bakal start ini harus dari OP. Kalau dari sisi GPX yang mau nge-start Lord itu Jadi adalah bawah. lane slot Susah. ya. Itu J-nya kelihatan kan, ini langsung di start nih biasanya nih, Iya bener banget nih. Dengan J yang udah di bawah, atasnya pun yang bakal langsung masuk. masih dipancing. Dengan super minionnya, J masih belum kelihatan di dalam mapnya. OP Sportainment juga sebenarnya ini bukan start ya, lebih ke arah kayak baiting lah. Baiting. Mereka baiting, nunggu sampai ada momen baru mereka coba untuk masuk. Tapi kalau enggak, mereka tinggal reset ulang dan melakukan setup lagi dan lagi. Karena apapun gue lihat gak di arah atasnya, itu 2,5 wave loh yang udah di build up oleh OP Sport. Dan di bawahnya, J bakal harus micromanage lagi. OP sekarang di dalam posisi yang sudah susah. GPX dengan makro movement mereka di dalam mapnya sangat pintar, sangat intelligent, dan berhasil untuk mendapatkan pressure lagi dan lagi di arah Evolve Lord. Ya ngebuat OP ragu untuk nge-start Lordnya atau mau perang atau mau defense. Karena di bawahnya di-push terus-terusan. Kalau dibiarin terus, bisa aja OP yang kehilangan satu inhibitornya tanpa Lord. Masih bisa saling balik-membalikin ya satu sama lain juga. Dan ke spot juga di bottom lane sana ya, ada Fovius. Berarti dengan kemunculan Fazi ini bisa di-start oleh GPX karena mereka udah setup lagi. Mereka saling menunggu juga dan ini bakal menjadi tarik ulur yang panjang Yes. untuk di area dari Lord kita. Reset, setup, reset, setup, reset, setup. Inilah kayak mereka cuman adu setup, adu sampai mungkin ada desperate move dari satu tim. Kalau kita lihat dari lane-nya ya, harusnya OP Sportainment yang bisa memiliki setup lebih bagus dengan base turret yang sudah di-crack di arah atas. Super Minion bakal selalu nge-push lane atas dan mereka harus micromanage-nya 2 wave doang. Dimana GPX mereka harus 3-3-nya, malahan harus memiliki mungkin mengeluarkan resource lebih untuk nge-clear ke atas. Ya, sama satu lagi sih dari OP di sini mereka punya Rafaela. Ya. Jadi mereka sementara lagi ngepok buat Lordnya ya gak apa-apa. Mereka akan sustain terus. banget di sana. Di-push enggak, dan position udah dibuka dan itu informasi satu yang tentu akan membuat OP makin percaya diri untuk menaklukkan Lordnya. Bisa. Di-reset lagi. Tapi timingnya itu bagus banget loh. Phantom Execution digunakan. Pas ini semua 3 wave langsung di-push. Fazi coba membuka mapnya lagi dan lagi. Berhasil mendapatkan Watt di sana di mana Rhea coba untuk melakukan flanking. Tapi base yang di tengah, base turret yang di tengah sudah kena minion wave. damage-nya. Oh no, Kah berhasil mendapatkan Yining over Tengkara J-nya yang terpaksa untuk mundur dengan immortality yang sudah di-pop up. 16 bakal digunakan. Kyle ditumbangkan begitu saja. Rhea di depan menggunakan split-splitnya untuk sustain. Tapi akhirnya ada demonic force yang digunakan oleh Fazi. Watt coba untuk melakukan damage untuk meltdown seorang Fazi. Tapi damage-nya masih kurang di sini. 1 ditukar untuk 0. GPX memiliki pressure tapi lihat minion wave-nya. Di sini J harus bisa melakukan micromanagement. OP Sportainment apakah mereka bisa mendapatkan Lord-nya di sini di mana semuanya udah coba untuk Lord-nya bakal diamankan oleh OZN1 dan base-nya juga sudah masuk minionnya di arah bawah. OP Sportainment mereka berhasil memenangkan fight di sini. Rhea immortality bakal langsung di-pop begitu saja. Split-split sudah digunakan untuk membeli waktu sedikit lagi. Tapi Watt bakal ditumbangkan. Immortality sudah di-pop up tapi dia dibocang langsung di sana. Shutdown, double kill. Rhea terpaksa 1 lawan 2 tapi minion wave-nya di arah bawah. Oh my god. OP Esport. 2-0 kemenangan melawan tim What? GPX dan inilah dia bukan hanya kemenangan game tapi kemenangan match untuk OP Esportainment. Kemenangan pertama dan luar biasa banget dengan kesabaran yang mereka miliki, permainan makro yang sangat manis, bahkan mereka nggak perlu menyentuh base-nya. Iya. Minion aja. Minion aja yang dikirim ke sana ya. Super carry minion. Super. Super carry Karena minion. udah kelihatan banget dari J mau kemana nih, kita mau bantu ke atas atau mau clear yang di bawah dulu. Kalau clear bawah otomatis Lordnya diambil dan teman-temannya bisa ke wap di sana juga. Jadi dia bantu temennya sebentar di